Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Kuliner Febi, pada episode podcast kali ini kita akan membahas tentang agar doamu diterima, maka perhatikanlah makananmu. Saya Ajeng Permatasari selaku host pada podcast kali ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rosyada selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik untuk hari ini. Untuk sekarang kesibukannya apa nih Bu? Untuk sekarang di bulan Ramadan ini kesibukannya mengisi dengan mengajar, terus membuat penelitian kalau sempat. Ya gitu-gitu tugas dosen. Sebagai dosen di Fakultas Febi Bu ya. Baik Bu, sesuai dengan tema kita yang tadi tentang agar doamu diterima, maka perhatikanlah makananmu. Nah Bu, mengapa makanan itu berpengaruh pada mustajabnya doa kita Bu? Oke, mustajabnya doa kita itu ya. Kita itu kan kalau misalnya mau berdoa gitu, selain kita harus khusyuk, kita juga harus tawadhu, kita juga harus bersungguh-sungguh, berkeyakinan kalau bakal doa kita itu terkabul. Ada salah satu hal penting nih yang perlu kita perhatikan, yaitu makanan yang kita konsumsi atau pakaian kita pakai dan harta yang kita peroleh, kayak gitu. Nah, makanan yang kita konsumsi ataupun harta benda lainnya itu merupakan ada salah satu unsur yang bakal membuat doa kita tuh terkabul gitu, membuat doa kita diijabah oleh Allah. Nah, kenapa makanan yang halal, makanan yang haram gitu kan, sesuai dengan ayat Al-Quran juga ya, kalau nggak salah di surah Al-Baqarah itu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezekimu yang baik, dari rezekimu yang thayyib, dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya jika kamu meyakinkan, jika kamu percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kamu gitu kan. Nah, jadi makanan yang thayyib, makanan yang halal itu sangat berpengaruh dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah gitu. Mungkin itu aja dulu. Ini aja Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, apakah ketika kita mengkonsumsi makanan halal ataupun makanan yang haram itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, baik dari segi kesehatan ataupun dari segi ibadah nih Bu? Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Kalau misalnya itu menurut saya ya, pengalaman saya itu sangat berpengaruh. Saya juga pernah merasakan kalau misalnya nih kalau misalnya kita nih makan, nggak tahu itu makanan punya siapa yang kita makan tuh, otomatis itu kan walaupun itu makanan yang mengandung unsur yang halal, tapi itu tidak tahu punya siapa kita makan, pasti gitu kita bakal ngerasain sakit di badan kita, entah itu sakit perut, entah itu sakit tenggorokan, sakit gigi mungkin kan. Nah, sedangkan makanan yang halal yang emang kita perolehnya dari harta yang halal, emang itu dari sumber-sumber yang halal, apalagi yang bahan dasarnya itu halal ya, pasti ya, orang muslim kan harus yang halal bahan dasarnya kan, itu pasti kita merasakan badan kita itu sehat, jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani aja, tapi rohani juga. Kayak dalam hati kita itu damai, gak ada rasa pengen marah terus gitu kan. Mungkin itu. Berarti makanan halal itu bukan berarti harus makanan yang mewah ya Bu ya, tapi dari bahannya yang memang halal, dari cara penyajiannya juga halal. Nah Bu, apa aja sih nih Bu faedah-faedah kalau kita tuh makan makanan yang halal? Karena yang kita ketahui nih sekarang nih, orang-orang di luar sana itu yang penting enak gitu, asal dilahap aja gitu. Gimana nih Bu? Kayak yang Ibu katakan tadi ya, kalau misalnya makanan yang halal itu bakal menyehatkan jasmani maupun rohani kita gitu kan. Walaupun gini, kalau misalnya halal dan haram itu kan udah jelas nih, nggak ada yang namanya halal mendekati halal, nggak ada yang mendekati haram gitu kan, udah jelas, nggak ada yang samar-samar. Makanya yang halal pasti halal, yang haram pasti haram gitu kan. Nah, kalau yang samar-samar itu belum pas, dia nggak tahu, masih ragu-ragu ini makanan halal apa enggak sih. Nah, jadi kalau misalnya kita makan makanan itu yang belum jelas kehalalannya, itu kan masih ragu-ragu nih, mending kita jauhin daripada lebih dihindari aja gitu, daripada kalau misalnya kita makan walaupun itu halal,
kita nggak tahu itu halal. Tapi itu kan kita nggak tahu juga sumber pembuatannya itu dari mana, diperolehnya dari mana kan, itu punya siapa kan. Mending kita nggak usah makan gitu, daripada nanti yang sakit juga badan kita sendiri, jiwa raga kita, rohani kita, apalagi yang penting keimanan kita juga akan rusak kalau misalnya kita makan yang bukan dari sumber yang halal gitu. Kalau misalnya untuk kehalalan itu ya pasti untuk diri kita sendiri sih, bukan hanya badan tapi juga keimanan kita, hati kita jadi bersih, pikiran kita jadi jernih, hidup tenang, damai, kayak gitu. Oke, baik Bu. Jadi intinya dengan makanan yang halal itu akan menyehatkan jiwa kita, rohani kita, jasmani kita, dan juga berdoa itu selain dengan ketawaduan, dengan kekhusyuan, salah satunya juga dengan apa yang kita konsumsi di tubuh kita, karena itulah yang mengalir pada darah daging kita ya Bu ya. Baik pemirsa Kuliner Ramadan Feby, itulah tadi penjelasan dari Ibu Rosyada mengenai materi kita tentang agar doamu diterima, maka perhatikanlah makananmu. Pasti banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dan pastinya banyak hal-hal yang menarik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Saya Ajeng Permatasari, selaku host pada podcast kali ini, mohon undur diri dan sampai jumpa. Nantikan liputan podcast episode lainnya hanya di YouTube Korsa Feby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.